Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semua. Nihil ya berarti? Ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Oke, bisa disiapkan Mbak Latifatul? Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Ada yang tahu kita hari ini belajar apa? Belum tahu. Kita hari ini akan belajar tentang kearifan lokal budaya yang ada di tempat tinggal. Mari kita menyanyi dulu. Ada yang tahu lagunya Dari Sabang sampai Merauke? Tahu, Bu. Coba dinyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita akan belajar mengenai kearifan budaya lokal yang ada di Tuban. Jadi banyak sekali kearifan lokal yang ada di Tuban. Teman-teman, ada yang tahu kita tinggal di mana? Di Indonesia. Di Tuban ya, tentunya di Provinsi Jawa Timur. Oke. Ada yang tahu apa saja sih makanan-makanan khas yang ada di Tuban? Angpo. Ya, ada yang lain? Itu, Bu. Siwalan. Siwalan, ya. Nah, sebelum kita ke tradisi atau makanan khas, kita baca dulu. Bagaimana sih asal usul Tuban? Coba Mbak Vivin dibaca. Kota Tuban memiliki asal usul dalam beberapa versi. Pertama, berasal dari nama batu pusaka yang menjadi harta kerajaan Majapahit. Ketika kerajaan Majapahit jatuh, semua harta kekayaan dialihkan ke Demak. Salah satunya batu pusaka yang bernama Watu Tiban tersebut. Namun, Watu Tiban yang kononnya dibawa oleh seorang burung dono terjatuh di suatu tempat yang sekarang menjadi kota Tuban. Dengan demikian, kota Tuban berasal dari kota Watu Tiban. Oke, jadi Tuban itu berasal dari Watu Tiban yang konon katanya itu dahulu ada kerajaan Majapahit yang pernah menjelajahi di wilayah Tuban sehingga ada batu pusaka yang jatuh di Tuban, yaitu sejenis batu. Nah, dari situlah yang dinamakan Tuban atau yang disebut Watu Tuban. Adapun juga yang versi kedua. Coba Mbak Aini versi keduanya dibaca. Versi kedua berupa laporan dari metu banyu, berarti keluar air, yaitu peristiwa ketika Raden Dandang Wacana atau Kiai Gede Papringan atau Bupati Tuban yang pertama membuka hutan Papringan. Dan anehnya ketika membuka hutan tersebut keluar air yang sangat deras. Hal ini juga berkaitan dengan adanya sumur tua yang dangkal, tetapi airnya melimpah dan istimewanya sumur tersebut airnya tawar, padahal berada di dekat pantai. Oke, jadi ada yang versi kedua itu konon katanya juga ada seseorang yang bernama Raden Dandang Wacana, yang mana itu ketika di hutan melihat sumur yang keluar airnya berada di dekatnya pantai.
Jadi maka dari itu yang dinamakan Tuban itu dengan tidak kalah dengan ciri khasnya adalah pantai. Jadi letak paling dekat di Tuban atau wisata-wisata yang ada di Tuban tidak kalah dengan yang namanya dekat pantai. Adapun contoh tradisi yang ada di Tuban bisa dilihat itu. Ada yang tahu tradisi apa itu? Dekal laut. Dekal laut. Kelihatan ya? Oke, Kabarnya saya tuh sedekah laut. Mungkin anak-anak pernah melihat sedekah laut? Pernah, Bu. Di mana? Di laut. Di laut. Terus ada yang lain? Di Karangsari, Bu. Oh iya, berarti pernah ya, melihat sedekah laut. Jadi sedekah laut itu biasanya dilakukan di laut pada bulan Rajab. Biasanya yang melakukan sedekah laut itu yang rumahnya pesisir. Ada yang rumahnya pesisir di sini? Tidak ada ya. Berarti mungkin di daerahnya belum melakukan. Jadi kita bisa lihat karena Tuban itu dekat sekali dengan pantai sehingga tradisi kita yaitu tradisi turun-temurun yang dilaksanakan oleh masyarakat pesisir itu harus dilestarikan. Jadi tradisi ini tuh seperti kapal-kapal kecil yang diarungkan ke tengah laut yang dihiasi dengan bendera-bendera. Itu contoh seperti di gambar. Oke, selanjutnya tradisi yang kedua yang sering kali yaitu ada yang namanya Haul Sunan Bonang, yang mana itu biasanya diperingati setiap 1 tahun sekali, yaitu pada malam Jumat ketika bulan Suro, yang mana itu dihadiri oleh banyak sekali masyarakat Tuban yang digelar di makam Sunan Bonang. Jadi anak-anak kalau semisal diajak orang tuanya ke Sunan Bonang bisa sekali dan bisa melihat bazarnya untuk menikmati makanan-makanan khas yang disediakan di Haul Sunan Bonang tersebut. Untuk yang tradisi Sunan Bonang. Terus ini contoh makanan khas Tuban. Oke, kita bisa lihat ya. Makanan yang pertama ada ampo. Ampo itu yang terbuat dari tanah. Mungkin dari anak-anak ada yang pernah mencicipi? Belum. Apa sih bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ampo? Tanah liat. Ya, jadi ampo itu terbuat dari tanah liat yang lembut. Nanti yang dicetak seperti ini apa? Paku ya? Seperti paku, biasa terus dijemur sampai kering. Setelah itu biasanya kalau sudah itu kita menyajikannya menggunakan teh atau kopi seperti itu. Ada juga yang kedua ikan asap. Ikan asap itu karena Tuban adalah ciri khas adalah pesisir. Mungkin banyak sekali mata pencariannya adalah nelayan. Jadi anak-anak pastinya pernah makan ikan semua ya? Pernah, Bu. Pernah makan ikan semua itu. Kita bisa lihat itu di pasar ikan itu banyak sekali ikan besar-besar sekali yang sudah berasap ya. Itu biasanya dibuat oleh-oleh ketika dari Tuban gitu, misalnya mau ke Pati membawa oleh-oleh ikan asap seperti itu. Ada juga ini apa ini yang tahu? Gubek. Ya,
Dumbek. Apa sih dumbek itu? Jajanan pasar. Iya, jajanan. Nah, terbuat dari apa dumbek itu? Tepung. Sama gula Jawa. Terus ada yang lain? Nah, dumbek itu terbuat dari tepung dan tapioka serta gula merah yang mana nanti dicetak menggunakan daun lontar atau daunnya ini siwalan ya, siwalan juga ini yang ambilnya itu langsung dari pohon lontar atau pohonnya ini yang dibuat dumbek itu adalah sedikit tradisi-tradisi yang ada di Tuban yang wajib kita ketahui. Nah, ini juga ada kesenian atau tarian khas Tuban yang harus kita tahu, yang menceritakan tentang perempuan sebagai representasi perilaku istri nelayan ketika suaminya sedang melaut. Oke, ini Bu Sinta akan tunjukkan salah satu contoh tarian khas yang ada di Tuban, yaitu tari Miang yang dipublikasi pada tahun 2009. Ini contohnya ya. Mungkin dari anak-anak sudah tahu sedikit seperti yang kemarin kita tampilkan waktu perpisahan kelas 6. Sudah lemes ya, ini sudah sarapan semua? Ya, nanti istirahat, jangan lupa beli sarapan di kantin. Oke, kita tepuk semangat dulu ya sebelum kita mengerjakan soal-soal. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Yeay. Oke, kita sudah semangat ya hari ini. Bu Sinta akan memberi lembar kerja untuk peserta didik yang nanti diisi mandiri. Ya, diisi mandiri ya. Cara pengisiannya adalah isi nama terlebih dahulu, nanti diisi ya kearifan lokal itu apa, pengertian yang anak-anak ketahui. Terus fungsi kearifan itu apa. Nah, contoh kearifan lokal tadi seperti contoh yang Bu Sinta sebutkan. Contohnya kesenian sandur atau Sunan Bonang. Nah, terus upaya untuk melestarikan itu gimana? Yaitu kita ikut memperingati pada setiap 1 tahun sekali, yaitu pada bulan Syuro seperti itu. Oke, selanjutnya ada perwakilan yang mau maju ya, 3 anak bisa maju atau mau Bu Guru tunjuk aja Bu. Ayo Mbak Latifatul maju ya, dipresentasikan apa hasilnya. Kearifan lokal adalah kebudayaan yang ada di wilayah tersebut. Kalau fungsi kearifan lokal untuk membedakan daerah tersebut dari daerah lainnya.
Contohnya sedekah laut, upaya melestarikan, mengikuti setiap kegiatan yang telah dilakukan. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Lati satu. Ada yang lain? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Safira. Kearifan lokal adalah tradisi yang turun-temurun. Fungsi kearifan lokal untuk menjaga tradisi oleh nenek moyang kita. Contohnya tari miang. Upaya melestarikan kearifan lokal yaitu mengingatnya dengan mengembangkan budaya agar tidak punah. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Safira. Oke, jadi kearifan lokal itu adalah warisan secara turun-temurun yang dikembangkan di masyarakat. Jadi kita itu sebagai generasi muda wajib melestarikan budaya-budaya supaya tidak punah atau sudah tidak dikenali seperti itu. Tentunya di Tuban juga banyak sekali beberapa tradisi-tradisi yang mana nanti di masyarakat harus diterapkan. Jadi kita harus tahu. Nanti kalau kita sudah menjadi orang berumah nanti akan melihat atau melaksanakan warisan leluhur tersebut. Selanjutnya Bu Sinta akan kasih soal evaluasi ya. Mau ngecek anak-anak sudah sampai mana pengetahuannya, apakah sudah paham atau tidak. Sudah selesai semuanya? Sudah Bu. Dapat 100 ya? Sudah 100. Bagaimana materi hari ini? Mungkin ada yang merasa kesulitan? Tidak. Berarti Bu Sinta anggap sudah bisa memahami materi pada pagi hari ini ya? Iya. Oke, sudah capek anak-anak? Sudah. Pulang ya. Nanti sebelum berdoa Bu Sinta akan memberikan tepuk. Nanti ini masih ricu semua ya, belum anteng. Jadi nanti Bu Sinta kasih tepuk. Ayo, tepuk tenang. Bila aku sudah tepuk, maka aku harus tenang. 1, 2, 3, 4. Wes bablas setanane. Yes, datang semuanya. Siapkan Mbak Pristia. Berdoa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana. Oke, nanti yang belum dijemput bisa nunggu ya, jangan pulang duluan ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.